Selamat malam. Kita sekarang masuk ke bab mengenai metabolisme. Metabolisme di sini yang akan Ibu bahas yaitu metabolisme pada manusia. Metabolisme sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata metabole yang berarti perubahan. Metabolisme berlangsung melalui dua proses yang berkaitan erat dengan energi yaitu anabolisme dan katabolisme. Jadi metabolisme sendiri adalah suatu bentuk perubahan ya. Nah, ada dua tipe yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme yaitu suatu proses pembentukan. Nah, dalam proses pembentukan ini dia membutuhkan yang namanya energi. Itu terjadi seperti pada fotosintesis dan kemosintesis. Di sini anabolisme tidak akan kita bahas. Kita akan mencoba membahas katabolisme saja yang terjadi pada manusia. Karena kalau fotosintesis terjadinya pada tanaman, oke? Nah, kalau anabolisme tadi adalah suatu proses pembentukan, maka katabolisme adalah reaksi perombakan atau pembongkaran. Di mana reaksi pembongkaran ini adalah melepaskan energi. Contoh yang kita ambil yaitu adalah proses respirasi. Nah, Ibu ingin memberikan pemahaman dulu. Waktu kalian SD, SMP mungkin dikatakan bahwa respirasi itu adalah pernafasan. Tapi pada dasarnya respirasi ini adalah reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran dengan oksigen. Yang dibakar yaitu karbohidrat C6H12O6. Nah, kalau pernafasan saja nanti akan Ibu bahas dalam sistem pernafasan. Pernafasan sendiri adalah memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Tapi kalau respirasi adalah reaksi pembakaran karbohidrat. Nah, kalian lihat reaksi ini bahwa membutuhkan karbohidrat C6H12O6 dan membutuhkan oksigen sehingga terbentuklah terlepasnya suatu energi. Nah, energi inilah yang membuat kita hidup. Nah, kalau dibalik apa yang menyebabkan kita hidup? Karena kita memiliki energi. Energi untuk apa? Untuk beraktivitas. Nah, energi ini kita dapatkan dari reaksi respirasi, di mana kita membutuhkan karbohidrat dan oksigen. Nah, yang pertama, karbohidrat dalam tubuh kita. Kita membutuhkan karbohidrat kapan? Maksudnya gini, kapan kalian memasukkan karbohidrat ke dalam tubuh kalian? Yaitu melalui sistem pencernaan ya. Kenapa ada suatu sistem pencernaan? Karena makanan yang kita makan itu masih bentuknya besar-besar. Nah, seperti yang Ibu uraikan pada bab mengenai sel, siapa sih yang sebenarnya harus kita beri makan? Yaitu adalah selnya. Sel sekecil apa? Kecil sekali. Berapa mikron? Nah, bandingkan dengan makanan yang kalian masukkan ke dalam tubuh kalian. Bagaimana makanan sebesar itu bisa masuk ke dalam sel? Nah, kalau tidak, maka harus ada yang namanya sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan itu bertujuan adalah agar makanan itu menjadi lembut atau kecil. Ya, sehingga akhirnya bisa diserap oleh darah, nanti masuknya ke proses peredaran darah. Nah, kita jelaskan, kita telaah dulu sistem pencernaannya. Mulai dari rongga mulut. Nah, di rongga mulut, makanan yang kalian masukkan dalam mulut kalian itu sudah dipecah menjadi yang kecil, walaupun belum kecil sekali. Dengan adanya pencernaan mekanik, secara detailnya kalian bisa lihat di buku ya, dibaca aja bukunya mengenai rongga mulut halaman 1, 2, 3. Nah, di mulut makanan dipecah dengan pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik yaitu kita menggunakan gigi untuk memotong, untuk mengunyah. Nah, sehingga makanan menjadi lebih kecil. Dengan bantuan kelenjar ludah yaitu proses pencernaan kimiawi. Di situ juga sudah ada bermacam-macam jenis enzim pencernaan yang ada di mulut ya, dan fungsinya untuk apa aja ada. Nah, kalian harus sebenarnya ya harus mencerna makanan itu di mulut itu
sampai makanan itu tertelan dengan sendirinya, sampai kalian tidak memaksakan lagi, kok nggak habis-habis sih di mulut, terus didorong pakai air. Nah, itu suatu kesalahan, tidak boleh. Nah, atau ada aturan sampai 32 kali kalau nggak salah kalian mengunyah agar makanan itu masuk ke kerongkongan. Nah, sampai ke kerongkongan sebenarnya makanan yang kalian makan itu ada proses lagi, yaitu pencernaan secara mekanik. Makanan itu di kerongkongan dibentur-benturkan. Selain dibentur-benturkan, dia juga didorong ke bawah. Nah, itu adalah namanya gerakan peristaltik, membentur-benturkan atau meremas-remas. Nah, ke kerongkongan kemudian masuk ke lambung. Ingat baik-baik, makanan tidak pernah melewati hati, makanan tidak pernah melewati pankreas. Organ pencernaan: mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Hati dan pankreas adalah organ yang mendukung proses pencernaan, jadi makanan tidak melaluinya, tapi hati dan pankreas menyediakan enzim atau zat yang dibutuhkan oleh pencernaan kita sehingga makanan menjadi lebih lembut atau lunak, ya. Nah, masuk ke kerongkongan kemudian masuk lagi ke lambung. Di lambung ada pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekaniknya begini, di lambung itu ada 3 tipe otot. Ototnya itu bentuknya berbeda-beda atau saling menyilang, sehingga kalau makanan ada di dalam lambung itu seperti dikocok karena gerakannya saling silang, seperti di blender. Nah, bisa bayangkan ya, dikocok di blender. Plus ditambah enzim pencernaan. Yang paling terkenal enzim pencernaannya itu asam lambung ya, HCl. Begitu dikasih asam, maka makanan itu akan semakin lunak, semakin kecil lagi, semakin lembut. Nah, apabila kalian tidak makan berhari-hari, bukan dalam konteks puasa, kalau puasa memang sudah diniatin ya, kalian tidak makan berhari-hari, maka lambungnya kosong. Lambung itu tetap akan melakukan aktivitasnya, otot-ototnya memblender, dan juga tetap mengeluarkan asam lambung. Nah, maka ada orang yang sakit mah, asam lambungku naik. Nah, asam lambung naik kalau bisa muntah, no problem, asam sekali yang dimuntahin. Tapi jangan pernah kalian itu menahan muntahan asam lambung. Kalau kalian tahan, dia akan masuk ke paru-paru, akan menyebabkan sesak napas, ya. Punggungnya akan terasa sakit, itu karena asam lambungnya naik, punggungnya yang sakit, karena mulailah asam itu masuk ke dalam tenggorokan atau trakea, masuk ke dalam paru-paru. Nah, kalau bisa dimuntahin ya muntahin saja, gitu. Nah, kalau asam lambungnya ini terus tergerus, habis ya, sebenarnya nggak bisa habis, tapi muntah terus kalian kalau sakit mah. Nah, kemudian ada yang nanti ada titik di mana kalian akan merasakan muntahnya pahit banget. Nah, itu empedu. Batu udah terkuras di lambung, nguras lagi yang di usus halus. Empedunya di situ, kalian udah muntah pahitnya minta ampun. Nah, itu sakit mahnya sudah parah ya. Oke, nah kita lanjutkan. Di lambung tadi ada pencernaan mekanik dan kimiawi, kalian bisa membaca lebih jauh di buku. Terus kemudian masuk ke dalam usus halus ya. Ke dalam usus halus ini, makanan yang sudah lembut sekali akan diserap oleh darah. Diambil oleh darah. Terus dibawa kemana? Nah, nanti masuk ke peredaran darah ya. Nah, kemudian setelah dia masuk ke usus halus, kalian perhatikan di situ antara usus halus dengan usus besar. Sebelum masuk ke usus besar ada belokan ya, yang biasanya kita sebut adalah usus buntu. Usus buntu ada lagi cacing kecil ya, yaitu umbai cacing kecil, umbai cacing. Nah, disitulah usus buntu. Bagaimana dia dari usus halus masuk ke usus besar, terjadi belokan. Kenapa harus membelok sih? Nah, kalau kalian kenapa harus membelok, kenapa tidak tegak, nah kalian pikirkan saat menonton balapan Rossi ya, MotoGP ya. Bagaimana trek beloknya? Pasti akan melengkung jauh keluar, tidak ada yang beloknya patah. Kalau beloknya patah, Rossi pasti akan nabrak gitu. Nah, beloknya pasti akan jauh keluar. Begitupun juga makanan, kita diberi space untuk makanan itu dari usus halus, sisa dari penyerapan ya, yang sisa dari penyerapan akan dibuang ke usus besar. Nah, itu
melaluinya adalah seperti belokan yang di situ ada umbai cacingnya. Nah, kalau memang terserap sempurna maka tidak ada yang dibuang ke usus besar, hanya air. Kayak kalau masih bayi ya, baru lahir, biasanya jarang pup. Nah, jarang pup tidak usah khawatir, berarti dia memang minum ASI-nya, ASI terserap sempurna, jadi tidak ada yang dibuang, hanya air saja. Nah, sampai di usus besar maka terjadi penyerapan air kalau sehat. Kalau tidak sehat, airnya tidak diserap, diare, jadi keluarnya masih ada airnya gitu. Nah, sebenarnya dari usus besar ini ada, sebelum di anus ya, itu ada namanya rektum. Jadi makanan itu setelah makanan sisa yang tidak diserap oleh usus halus dibuang ke usus besar akan menyerap air, kemudian dia akan menunggu di rektum. Di rektum ini banyak sekali saraf-sarafnya akan memberikan kode ke otak, yuk minta orangnya untuk buang. Nah, kalian kebelet pup. Kalau seandainya kalian sudah diberi kode oleh otak untuk buang air besar tapi kalian tidak juga buang air besar, maka makanan ini, sisa makanan ini akan naik lagi ke usus besar. Tapi tenang aja, nggak akan balik ke usus halus, itu ada klepnya, hanya satu kali lewat, tidak bolak-balik. Nah, balik lagi ke usus besar, apa yang terjadi dengan sisa makanan? Akan diserap lagi airnya. Setelah diserap airnya, balikin lagi ke rektum. Rektum akan ngasih tanda lagi, dikeluarin, tapi tidak juga dikeluarin. Begitu bolak-balik ke usus besar, sampai pada saat kalian ngeluarin ke toilet, sudah tidak bisa keluar. Kenapa? Karena airnya habis, maka terjadilah sembelit. Ya. Nah, kalau kalian maka kalau pup, buang air kecil, itu adalah panggilan alam, mau nggak mau harus langsung dikerjakan, tidak boleh ditunda, akan menyebabkan suatu penyakit gitu. Nah, ini adalah secara garis besar adalah sistem pencernaan, di mana dengan adanya sistem pencernaan ini kita membantu terjadi prosesnya makanan menjadi lebih kecil-kecil ya. Nanti akan lanjut ke sistem peredaran darah. Kemudian masuk ke sistem pernapasan. Kenapa kita lari ke sistem pernapasan? Karena tadi karbohidratnya diambil dari sistem pencernaan, kemudian oksigennya kita ambil dari sistem pernapasan. Maka kalian tahu dong kenapa tujuannya makan, kenapa tujuannya ngambil oksigen ya, agar terjadi proses respirasi. Terjadi proses respirasi maka terjadi energi, makalah kalian hidup. Nah, rongga hidung kalian perhatikan, kalian menghirup udara, menghirup oksigen ya, masuk ke faring. Tuh lihat. Jadi kalau kalian makan sambil ngobrol bisa salah jalur, masuknya bisa ke paru-paru makanan. Lihat ada pertigaannya, persimpangannya, yang sebenarnya ada klepnya gitu. Nah, kalau masuk ke paru-paru ya sudah ya, pasti akan kesedak. Kita masih ada sistem yang merangsang untuk makanan itu keluar lagi ya. Kalau tidak mulai lewat mulut ya lewat hidung kalau kesedak keluarnya. Nah, terus kemudian faring, kemudian laring, yang di situ ada pertigaan. Yang belok ke bawah itu nanti ke kerongkongan, tapi yang di sini adalah kita masuk ke trakea atau tenggorokan. Perhatikan. Nah, di trakea ini kemudian bercabang dua, masuk ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, percabangan trakea itu adalah namanya bronkus. Ya. Bronkus bercabang lagi namanya bronkeolus. Nah, bronkeolus di ujungnya itu ada sebenarnya seperti buah anggur, buletan-buletan yang namanya alveolus. Pada alveolus inilah terjadi pertukaran. Di alveolus ini banyak peredaran darahnya, banyak pembuluh darahnya, sehingga terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Karbon dioksida akan diberikan, dilepaskan, sedangkan oksigen akan diikat oleh darah untuk diedarkan lagi. Nah, sistem pernafasan seperti itu. Kemudian kita lanjut masuk ke sistem peredaran darah. Nah, tadi sudah karbohidratnya dapat dari sistem pencernaan, oksigennya dapat dari sistem peredaran darah. Oksigennya dapat dari sistem pernapasan. Dua-duanya kemudian diangkut oleh darah. Diangkut dibawa kemana sih dua-duanya itu? Nah, tadi kita kan membahas tentang respirasi, karbohidrat dan oksigen. Sebenarnya siapa sih yang bekerja
yang melakukan respirasi adalah sel kita. Ingat waktu pelajaran sel Ibu sudah tegaskan apa yang terjadi dengan sel itu terjadi pada individu, apa yang terjadi pada individu sebenarnya itu adalah yang bekerja selnya. Nah, di sel ada organel sel namanya mitokondria, itulah yang bekerja untuk respirasi. Maka secara logisnya karbohidrat dan oksigen akan dibawa ke setiap sel tubuh kita untuk melakukan respirasi pada mitokondrianya. Makanya makanannya harus kecil-kecil, kalau makanannya besar, Pizza Hut, tidak bisa masuk ke dalam sel, harus dicerna dulu sampai lembut. Jadi apapun makanannya, harga berapapun, pada dasarnya sama kalau udah sampai usus halus, diserap juga oleh darah. Ya, nah diserap oleh darah. Oke, kita punya fungsi penting di sini yaitu jantung. Peredaran darah tanpa jantung tidak akan beredar. Nah, makanya itu organ vital kita. Jantung fungsinya memompa darah agar darah itu tetap mengalir. Kalau darah itu tetap mengalir, maka respirasi akan tetap terjadi. Darah akan tetap mengedarkan oksigen dan karbohidrat setiap sel. Sel melakukan respirasi, punya energi, kita hidup. Darah tidak terpompa kalau jantungnya rusak, masih ada bantuan dengan jantung buatan atau pompanya di luar. Kalian pernah melihat orang yang koma? Koma itu masih disebut hidup karena setiap selnya masih melakukan metabolisme, masih berespirasi. Dengan bantuan alat, darah masih beredar. Darah alatnya dimatikan, mati lampu, darah tidak beredar, itu meninggal. Gitu ya. Nah, peredaran darah di sini kalian lihat ada atrium kanan, atrium kiri, jantung yang di tengah itu ya. Yang bentuknya seperti heart itu adalah jantung. Oke. Nah, atrium kanan dan atrium kiri atau biasanya disebut serambi kanan dan serambi kiri. Kemudian ada yang namanya ventricle kanan dan ventricle kiri atau biasa disebut bilik kanan dan bilik kiri. Oke, peredaran darah manusia adalah peredaran darah ganda karena melewati jantung 2 kali dan merupakan peredaran darah tertutup karena melalui pembuluh. Pembuluh itu seperti selokan, mengalir air di dalamnya. Tertutup, kita darahnya tidak bebas menyebar di seluruh tubuh sehingga organnya berenang gitu, tidak, tapi ada pembuluhnya, tertutup. Oke, nah kita melihat peredaran darah besar dan kecil karena melewati jantung 2 kali, maka ada 2 peredaran darah dan kecil. Dibedakan karena perbedaan jangkauannya. Kalau peredaran darah kecil itu jangkauannya pendek dari jantung ke paru-paru, tapi peredaran darah besar jangkauannya luas dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Oke, yang berwarna merah kaya dengan oksigen, kalian lihat keluar dari jantung itu namanya pembuluhnya vena. Keluar dari jantung itu namanya arteri. Kalian lihat warna merah itu keluar dari ventricle kiri. Kalian perhatikan ventricle kiri. Dari ventricle kiri itu keluar, nah ke bawah itu ya ada gambar manusia, jadi ke seluruh bagian tubuh. Dia memberikan ke setiap sel-sel. Darah mengelilingi. Nah, pada setiap sel karena yang berespirasi adalah selnya, oksigen yang kita berikan ke sel tadi akan diganti oleh sel dengan karbon dioksida. Nih, tidak diterima. Ini hasil buangannya, karbon dioksida. Nah, karbon dioksida akan dibawa oleh darah. Lihat warna biru. Ya. Nah, pembuluh darah yang menuju ke jantung itu namanya vena cava. Nah, akan menuju ke jantung yang warna biru, masuk ke atrium kanan. Jadi kalau darah masuk itu melalui atrium atau serambi, kalau keluar itu melalui ventricle atau bilik. Nah, peredaran darah besar tadi dari ventricle di kiri ke arteri, kemudian ke seluruh tubuh, masuk ke vena, kembali ke atrium kanan. Nah, atrium kanan yang warna biru sudah mulai terisi karbon dioksida karena tadi pertukaran di sel ya. Nah, darah ini harus diganti dong karena bukan darahnya, kandungannya harus diganti karena mengandung karbon dioksida. Maka atrium kanan, darah dari atrium kanan akan diturunkan ke ventricle kanan, biru. Nah, darah harus keluar dari ventricle. Ventricle kanan akan dikeluarkan menuju ke paru-paru.
Dari ventrikel kanan ini keluar ke pembuluh arteri pulmonalis. Pulmo itu paru-paru, arteri pembuluh yang keluar dari jantung. Nah, darah dikeluarkan dari jantung menuju paru-paru untuk apa? Dalam tanda kutip dibersihkan. Karbon dioksidanya dilepaskan, oksigennya diambil. Nah, masuk ke sistem pernapasan tadi, ya kan? Nah, dari paru-paru kemudian darahnya sudah berwarna merah lagi. Masuk ke vena pulmonari sebelah kanan yang warna merah, masuk lagi ke atrium kiri. Jadi darah masuk, ingat baik-baik, masuknya dari atrium atau serambi. Nah, masuk ke atrium kiri, kembali lagi diturunkan ke ventrikel kiri atau kiri, terus kemudian begitu lagi. Jadi kalau peredaran darah pendek, peredaran darah kecil yaitu dari jantung ke paru-paru ke jantung, atau lebih tepatnya dari bilik kanan, arteri pulmonari, paru-paru, kemudian atrium kiri. Nah, secara singkatnya respirasi Ibu jelaskan seperti itu, tapi belum sampai kepada kita titik pengeluarannya. Ekskresinya belum Ibu jelaskan, mungkin minggu depan dengan reproduksi sekalian. Ini baru proses mendapatkan karbohidrat, mendapatkan oksigen, kemudian mengedarkan ke seluruh tubuh. Itu. Nah, terus kemudian kalian bisa baca-baca lebih jauh di dalam buku. Oke, terus kemudian seperti biasa ini ada tugasnya. Jangan lupa tuliskan nama, NPM, kemudian komentar jawabannya ini. Jelaskan pada kondisi bagaimana manusia dikatakan hidup. Oke, begitu saja. Selamat malam. Terima kasih.